Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Di sini kita perhatikan dulu soalnya ya. Jadi ada muatan listrik P terpisah pada jarak 15 cm dari muatan listrik Q. Gambar pertamanya kayak gini ya. Nah, gaya interaksi antara P dan Q-nya, antara P dan Q yang berjarak 15 cm ini adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Kita tulis sebagai F1. Kemudian tadi jaraknya itu kita tulis sebagai R1, kita ubah satuannya ke dalam meter, dibagi dengan 100 atau bisa kita tulis menjadi 15 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian, jika jarak antara P dan Q dibuat menjadi 20 cm, berarti jarak yang kedua adalah 20 cm, kita ubah menjadi 20 dikali 10 pangkat min 2, yang ditanyakan adalah besar gaya interaksinya yang sekarang ketika P dan Q-nya berpisah sejauh 20 cm. Nah, kita perhatikan dulu nih teman-teman. Soal ini berkaitan dengan gaya Coulomb atau hukum Coulomb, yang mana hukum Coulomb itu membahas gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan. Di sini rumus dari gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Dengan K di sini adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah besar muatannya, R12 adalah jarak antara kedua muatan, kayak gitu. Nah, untuk mencari berapa besar untuk mencari berapa besar F2, kita bisa gunakan perbandingan. Jadi kayak gini. F1 dibagi F2 sama dengan K Q Q dibagi R1 kuadrat dibagi dengan K Q Q dibagi dengan R2 kuadrat. Kita perhatikan nih teman-teman, K di sini adalah konstanta, yang mana konstanta itu untuk setiap kasus nilainya pasti sama. Sehingga di sini karena nilainya sama, K dibagi K adalah 1, jadi bisa kita coret. Lalu Q P dan Q Q ini kan muatan P dan muatan Q. Kita perhatikan pada gambar, muatan yang digunakan adalah muatan yang sama ya. P di sini itu sama dengan P di sini, Q di sini juga sama dengan Q di sini. Yang berbeda hanyalah jaraknya saja. Berarti besar muatan P dan besar muatan Q pada kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua itu nilainya juga akan sama, meskipun kita tidak tahu berapa nilainya, tapi kita tahu bahwa nilainya akan sama. Sehingga sehingga QP dikali QQ dibagi dengan QP dikali QQ adalah 1, sehingga bisa kita coret. Sehingga yang tersisa pada persamaannya adalah 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 kuadrat. Kemudian karena bentuknya itu masih dalam pembagian gitu ya, jadi ada pembagian di dalam pembagian, maka kita bisa ubah nih bentuknya. Untuk mengubah bentuknya, kita kalikan dengan R2 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Jadi tujuannya itu adalah agar pada bagian penyebutnya kita perhatikan R2 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat adalah 1, sehingga bisa kita coret. Sehingga yang tersisa itu adalah 1 per R1 kuadrat dikalikan dengan R2 kuadrat. Jadi kan 1 dikali R2 kuadrat adalah R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Kayak gitu. Oke, sekarang karena udah kayak gini bentuknya, udah lebih mudah difahami, kita bisa masukkan nilai-nilainya nih teman-teman. F1 itu adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5, R2 adalah 20 dikali 10 pangkat min 2, R1 adalah 15 dikali 10 pangkat min 2. Kita kerjakan soalnya, 20 dikuadratkan adalah 400, 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. 15 dikuadratkan adalah 225, 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Kemudian kita lanjutkan pengerjaannya. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4 adalah 1 ya. Jadi di sini 10 pangkat min 4-nya bisa kita coret. Kemudian karena kita ingin mengetahui F2, kita bisa pindah ruaskan nih F2-nya ke ruas sebelah kanan. Kemudian 400 dibagi 225-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri. Jadi F2 itu adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 225 dibagi 400. Kemudian 4,5 dikali 225 adalah 1012,5. 1012,5 dibagi 400 adalah 2,5. Jadi besar F2 itu adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Sehingga bisa kita simpulkan ya, besar gaya interaksi antara muatan P dan muatan Q
Saat jarak antara keduanya adalah 20 cm, itu adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Makasih banyak udah mau menonton videonya, semoga videonya bisa membantu.